Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Wafa dari kelas 10G dengan NIM 2211102262 akan mencoba menyelesaikan soal terstruktur dari tugas 4. Yang pertama ini adalah soalnya yang sudah disiapkan, kode soalnya yang sudah disiapkan, eh, yaitu kita disuruh membuat isi dari kelas penjualan servis penjualan atau implementasi dari servis penjualan. Pertama kita akan menambahkan library, tapi untuk library-nya sudah saya tambahkan. Uh, untuk library-nya sudah saya tambahkan, yaitu MySQL Connector versi 8.0.22 yang akan kita buat adalah pada kelas implementasi dari bagian service. Yang pertama kita akan membuat dari fungsi insert-nya atau memasukkan data ke dalam database, ke dalam tabel penjualan pada metode insert penjualan. Yang pertama kita akan masukkan adalah membuat variabel yang berisi dengan kode yang akan dimasukkan, kode MySQL yang akan dimasukkan. Yang pertama kita untuk variabel string pertama kita akan memasukkan insert into, yaitu tabelnya penjualan, lalu ada kode dan tanggal, lalu values-nya karena nanti values-nya akan dimasukkan, maka kita kasih dengan tanda tanya. Lalu untuk string yang nomor 2 kita bikin untuk memasukkan ke dalam penjualan detail, ke tabel penjualan detail. Yaitu ada variabel kode penjualan, lalu kode barang, lalu jumlah barang, lalu ya tambahkan ya, kita masukkan values yaitu sama dengan atas, yaitu karena nanti akan dimasukkan sendiri maka kita kasih 00, tanda tanya. Lalu untuk string nomor 3 SQL tree, kita akan mengupdate isi dari table, yaitu update tempatnya pada variabel stock dan kode stock, karena ketika barang dijual maka stoknya akan berkurang. Dengan menggunakan kita akan mencari barang dan mengupdate-nya, dan kita akan mencari dengan menggunakan kode dan menggunakan variabel update. Nah, lalu ketika kita sudah membuat 3 variabel yang berisi kode MySQL, maka kita akan mencoba menghubungkan, yaitu try dan catch dipakai ketika koneksi bermasalah atau tidak bisa masuk ke dalam jaringan atau ada kendala lain. Yang pertama kita akan menggunakan jika yang pertama kita akan
auto commit pause. Lalu kita akan membuat prepare statement. Lalu kita statement 1 connection, kita akan prepare statement SQL nomor 1. Lalu kita tinggal copy ini 2, ini 3, ini start 3, ini start 2. Nah, statementnya sudah. Lalu untuk statement satunya, karena tadi ada tanda tanya, maka kita masukkan tanda tanya dengan satu dan dari penjualan.getCode, yaitu mengambil kode dari objek penjualan dari entity penjualan di Java. Lalu kita masih di statement 1. Lalu kita untuk memasukkan get ini 2. Lalu kita bikin tanggal dari baru, yaitu get. Kita ambil dari penjualan, dari metode get tanggal dari objek penjualan, kita temukan. Nanti kita akan memiliki variabel dari data. Lalu kita akan execute update. Nah, lalu untuk statement 2 kita perlu mengulang for. Lalu untuk for-nya, untuk pengulangannya, kita akan ambil dari objek penjualan detail. Lalu detailnya get penjualan detail. Statement 2, set string untuk mengubah ke dalam string ini 1. Lalu ini akan mengambil dari kode penjualan getCode. Lalu start 2, set string ini 2, ini penjualan dot get barang. Dari detail, dari objek detail, yaitu get barang untuk mengambil nama barangnya. Lalu get code untuk mengambil kode dari barang. Terus step 2, set string akan memasukkan jumlah dari barang yang di ini set in karena ini integer bukan string.
sama seperti step 1, kita akan execute update. Lalu ya untuk step 3 kita akan mengupdate stok. Kita akan detail, lalu get barang, lalu jumlah, lalu kita akan dikurangi dengan jumlah barang. Bisa dilihat dari sini, yaitu jumlah barang lalu barang ini get stoknya akan dari sini, yaitu return stock. Jadi nanti barang stok akan dikurangi dengan jumlah barang dari retail. Lalu untuk statement kita nomor 2, selanjutnya untuk statement 3 kita akan set ke sistem, yaitu ya, lalu akan mengambil kode, lalu set, lalu kita sama akan execute. Lalu ketika ini sudah semua, lalu statement 1, SQL 1, SQL 2, SQL 3 akan execute. Lalu ini untuk penjualan detailnya, ini untuk ke dalam tabel penjualan, ini ke penjualan detail, dan ini juga untuk mengupdate stok barang dengan kodenya, dengan dari kodenya. Lalu ketika selesai, maka kita akan commit dengan connection.commit. Lalu kita akan set auto commit dengan true. Lalu kita akan menghandle errornya dari dalam catch, yaitu errornya SQL exception X, kita aja R, misal kita try lagi di dalamnya, lalu connection rollback, kita kembali, lalu kita harus auto commit, true. Lalu kita akan menggunakan logger untuk mendapatkan error dari kode yang loading atau inputan. L-nya gede, logger, logger, lalu di dalam get logger kita akan masukkan kelasnya, lalu kita akan ke kelas ini, yaitu namanya penjualan servicing dot kelas dot getName, untuk mengambil nama dari kelas ini. Lalu kita tambahkan log,
ataunya oke civil biar kelihatan. Kalau untuk ini terus ini lalu di dalam teks ada teks lagi. Nah, kalau ini app maka SPLX set in net app app-nya pada ini kita tinggal copy aja untuk mendapatkan akun ini aman app catch. Nah, untuk insinya sepertinya sudah jadi, nanti tinggal dites apakah uh, lolos tes atau tidak. Selanjutnya kita akan membuat get all. Yang pertama, karena kita terus menjadi penjualan seperti di kita namakan penjualan terus kita menggunakan adalah ini arrays. Lalu ini penjualan borong dan oh, oh ini P-nya gitu. Lalu kita seperti di atas kita akan copy aja. Nah, kalau di atas kita akan insert, maka di sini kita akan select all from labelnya namanya penjual. Ini juga kita select all juga from dan lalu kita keluarkan penjualan detail. Dari tabel penjualan detail square kode penjualannya yang akan di sudah. Lalu kita mencoba berkoneksi nah seperti di atas kita akan membuat auto commit-nya ke fork dulu biar tidak langsung commit saat kita menjalankan statement. Lalu kita ke prepare membuat prepare statement, lalu statement itu seperti di atas. Nah, prepare statement yaitu dari SQL1. Ini tinggal kita copy buat ini SQL2 yang 3, ini juga 2, ini juga 3.
cuma dua, cuma dua, nggak ada hasil tiga. Lalu untuk eh, selanjutnya kita akan membuat dari result set. Untuk kita bisa kita namakan result satu, kan dari segmen dari skip. Maka nanti result satu ini akan berisi hasil dari kode yang sudah dijalankan. Lalu kita karena nanti akan menggunakan ini, maka kita memerlukan while dengan ini result satu dot next. Ini untuk memeriksa apakah di depannya masih ada variabel atau tidak. Jika tidak, maka akan mengeluarkan false. Jika iya, maka true dan while akan tetap bergerak. Lalu kita membuat penjualan, dan membuat ini penjualan. Lalu penjual tag kode, lalu dari result satu get string kode. Lalu kita sama untuk kolom tanggal. Nah, untuk statement satu sudah, nanti akan menampilkan kode dan tanggal. Lalu untuk statement 2 set string ini sama, lalu ini tanggal 3 kok diisi get kode. Lalu kita akan membuat result yang kedua, set result 2 yang akan menampung script query dari statement nomor 2. Nah, lalu kita akan menggunakan lagi. Kalau nilainya sama, ini next, maka ini result 2 next. Untuk result 2 isi di sini penjualan detail, maka kita akan membuat objek penjualan detail ada new penjualan detail dot set barang ini, lalu barang itu barang seterusnya ke this connection menuju ke try ini
lalu get abnormal break metode get barang by kode, lalu dengan isinya result nomor 2 berisi kode sudah. Untuk set barang sudah, lalu tinggal set jumlah barang, yaitu set jumlah barang diambil dari result 2. Kita mengambil integer dari jumlah barang, lalu kedua get penjualan sel add. Nah, kalau untuk result 2 kita akan close dokumen metode koneksi, lalu penjualan list, kita akan add jual, objek jual dari sini. Kalau kita tinggal commit, lalu kita seperti biasa set auto commit ke true. Lalu kita untuk sudah jadi. Oh, karena ini adalah list penjualan, maka kita harus mereturn tipe yang sama. Ya, hampir lupa, kita taruh di paling bawah, yaitu return penjualan list. Ya. Lalu untuk exception handlingnya seperti di atas, mungkin tinggal saja, tinggal lihat coba. Lalu kita oh ini sampai 1 2 3 4 sudah ada error.
Selanjutnya, untuk kodenya sudah jadi. Ini untuk metode untuk memasukkan item ke dalam tabel penjualan dan tabel detail. Lalu ini untuk mensalat atau menginputkan, mengambil, menampilkan atau mengambil. Selanjutnya kita akan mencoba tes menu. Untuk tesnya gimana? Oh, sini. Ini untuk tes pertama, coba kita run. Nah, di eh, command line tidak ada error. Lalu kita coba cek di phpMyAdmin. Nah, lalu kita lihat pada tabel barang sudah masuk. Lalu coba kita run yang kedua, tes yang kedua. Dan coba kita cek. Masih ada error. Nah, tadi ada error pada saat menjalankan tes nomor 2 dan tes nomor 3. Tadi saya sudah menyelidiki secara beberapa menit. Errornya yaitu pada di get all penjualan ini. Tadi yang harusnya get that malah ditulisnya get state. Kita get that karena ini tanggal, ini set tanggal. Nah, eh, selanjutnya sebelum kita mencoba, kita harus hilangkan semua tablet, semua. Nah, tes pertama sekarang tidak ada error. Lalu tes nomor 2 tidak ada error juga. Lalu tes nomor 3 akan mengeluarkan. Nah, jadi itu ada tanggal, yaitu ada kodenya juga, lalu ada jumlah stok dan juga nama barang. Nah, untuk kodenya sudah jadi, ini yaitu implementasi service penjualan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.